Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Hafizah, CGP Angkatan 7 dari SMPT Al-Mubarak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan tentang pra-observasi. Jadi saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi dengan kelas ya. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik Ibu, mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Tujuan pembelajaran apa yang akan ingin Ibu terapkan nanti di saat observasi Di dalam kelas ya? ya. Di dalam kelas. Di sini sudah saya persiapkan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti Bu. Yang pertama adalah berarti setelah menjalani berbagai macam proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian dari pencemaran udara. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai macam pencemaran udara. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok observasi. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yang ingin diterapkan di dalam kelas, yang pertama yaitu memahami tentang pengertian pencemaran udara, yang kedua yaitu mempresentasikan tentang pencemaran udara, dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok siswa di depan kelas. Ibu, berarti ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti. Kemudian area pengembangan apa yang tidak dicapai nanti? Area pengembangannya ada 2. Yang pertama di sini tentang pengetahuan siswa. Berarti di sini siswa mampu memahami pengertian-pengertian dari pencemaran udara dan juga siswa mampu mengklasifikasikan pencemaran udara. Misalnya kan ada 2 pencemaran udara itu, ada yang berupa partikel dan ada yang berupa gas. Jadi siswa harus bisa mengklasifikasikan mana pencemaran yang berupa partikel dan mana pencemaran yang berupa gas. Yang kedua ada keterampilan. Jadi di sini keterampilan berarti kita ambil nanti keterampilannya dalam mempresentasikan. Siswa di sana kan ada 3 kelompok, jadi di sana dalam diskusi kelompok dan juga presentasinya nanti kita ambil nilai keterampilan dari siswa. Berarti Bu, untuk area pengembangan yang kita ingin capai nanti ada 2. Yang pertama tentang pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan siswa. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan nanti? Ya ini Ibu persiapkan. Dalam pembelajaran di sini pembelajarannya pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan metode kerja kelompok. Di sana dalam kerja kelompok ada diskusi Bu metodenya. Kemudian dan juga dengan model pembelajaran modelnya PBL dan juga ada melakukan penugasan. Berarti strategi yang Ibu persiapkan nanti berupa pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ataupun KSD dengan model PBL dan metode diskusi ataupun kerja kelompok ya. Sangat bagus, itu sangat luar biasa. Kemudian setelah percakapan kita hari ini, hal apa yang menjadi gambaran Ibu setelah melakukan percakapan hari ini? Dan setelah melakukan percakapan hal apa yang didapatkan? Ya, saya mendapat gambaran mengenai metode pembelajaran dan juga model pembelajaran apa nanti yang akan saya gunakan di kelas serta penerapan budaya positif di dalam kelas. Jadi ada gambarannya tentang model pembelajarannya apa, metodenya apa, dan penerapan budaya positif di dalam kelas. Berarti Ibu akan melakukan, saya akan
melihat ibu nanti di dalam kelas melakukan observasi pada jam mengajar ibu yaitu jam 3 dan jam 4 pada pukul 9 dan sampai sampai jam 10 ya di kelas 7B. di kelas 7B ya. Selamat Bu ya, semoga terlaksana apapun yang ingin dicapai. Amin. Terima kasih Saat banyak. observasi ya. Nanti setelah saya melakukan observasi, kita nanti akan kedatangan DP. Nanti saya akan melakukan lagi pasca observasi setelah kita melakukan observasi. Dan hari ini merupakan pra observasi ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di dalam kelas nanti ya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dan jamu. Apa contohnya? Ada pestisida, plastik, logam, karet. Jika polutan-polutan itu masuk ke dalam tanah, maka tidak bisa diuraikan secara alami oleh dekomposisi sehingga kualitas dari tanah akan menurun. Yang pertama, dapat merusaknya lapisan otak. Domisili kita dekat dengan bandara. Fokus sedikit ya. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran dan polutan? Pencemaran dan polutan ya sama. Berarti juga jelaskan. Yang ini nggak tahu. Ya secara umum ada baik air, baik udara, baik suara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami. Satu, apakah yang dimaksud dengan pencemaran dan polutan? Pencemaran atau polutan adalah masuknya bahan organik atau anorganik atau organik dan organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Kedua, berupa apakah polutan yang masuk ke perairan? Bahan industri rumah tangga dan bahan industri seperti limbah pabrik, pestisida dan peternakan. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pencemaran polusi lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Pencemaran air adalah masuknya pencemaran polutan ke lingkungan air, berupa apakah polutan yang masuk ke perairan, berupa limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Apabila ikan yang mengandung logam dikonsumsi manusia, maka logam tersebut akan tersimulasi di dalam tubuh manusia. Pada awalnya, logam tersebut tidak menimbulkan gangguan. Akan tetapi apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, dapat mengakibatkan kematian. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, pencemaran adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air yang dapat menurunkan kualitas dari air tersebut. 2. Air limbah domestik, contohnya seperti kegiatan rumah tangga, misalnya deterjen. Air limbah non domestik, contohnya industri pertanian, perdagangan, dan peternakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Umis pada hari ini ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Maaf Bu Umis ya, udah ganggu waktu Bu Umis. Salam. Walaupun siap berkarya tapi kita masih semangat ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa senang dan siswa saya juga sangat antusias. Jadi setelah observasi kemarin Ibu merasa sangat senang dan siswa Ibu terlihat antusias dan lebih aktif daripada hari biasanya ya. Apalagi pas penerapan budaya positifnya. Kemudian dari perbincangan kita hari ini hal apa yang Ibu harapkan? Ini kita kan berbincang hari ini ya. Saya mengharapkan bisa berbagi lagi. Saya ingin mendapatkan masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan mengenai praktik pembelajaran yang saya lakukan. Ibu setelah percakapan hari ini ataupun perbincangan kita pada hari ini, Ibu ingin mendapatkan masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan tentang praktik mengajar itu kemarin di belajar di saat observasi. Berarti
Itu yang sangat Ibu harapkan ya. Kemudian apakah semua rencana Ibu sudah tercapai kemarin saat praktik pembelajaran? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif, serta saya memberikan batas waktu kepada siswa saat menjalankan tugas, saat diskusi dan disiplin dalam belajar. Berarti Ibu kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun kita tidak semua yang Ibu terapkan ya. Kemarin cuma Ibu menerapkan proses dan produk dari pembelajaran berdiferensiasi untuk kontennya belum ya. Semoga ke depan Ibu bisa menerapkan ketiga-tiganya. Kemudian kompetensi KSI-nya juga nampak kemarin saat observasi dan budaya positifnya juga sangat terlihat di dalam proses praktik mengajar Ibu kemarinnya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Tetap semangat Ibu. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran Ibu? Apakah sudah tercapai saat praktik mengajar kemarin? Alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Siswa saya sudah bisa memahami pengertian dari pencemaran udara. Iya. Kemudian sudah bisa mengklasifikasikan macam-macam pencemaran udara, baik itu yang berupa partikel maupun yang berupa gas. Dan siswa saya sudah bisa mempresentasikannya di depan teman-temannya tentang hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Oh iya, berarti alhamdulillah ya sudah tercapai. Berarti apapun yang tujuan Ibu yang kemarin semuanya sudah tercapai ya. Kemudian presentasinya juga siswa terlihat antusias saat presentasi, diskusinya. Kemudian waktu yang Ibu berikan memang siswa kemarin menargetkan waktu ya, memanage waktunya saat presentasi. Oke Ibu. Baik Ibu, kita akan mengidentifikasi apa yang Ibu pertahankan dari praktik pembelajaran kemarin dan apa yang sudah baik dari praktik pembelajaran Ibu kemarin di saat observasi Ibu. Kemarin dalam praktik pembelajaran inilah saya menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi. Siswa terlihat aktif serta berbudaya positif yang saya terapkan kemarin. Siswa lebih antusias berdasarkan yang telah dilakukan kemarin. Yang masih kurang yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dan saya ingin belajar lagi, semoga kedepannya saya bisa melakukan praktik pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga di sana ada kriteria yang konten pembelajaran, kemudian disertai dengan proses dan produk. Kemarin cuma proses dan produk saja, kontennya Belum ada ya, alhamdulillah karena Ibu kemarin cuma menggunakan proses dan produk ya, yaitu hasil dari presentasi siswa dengan yang berbeda-beda hasilnya ya. Karena kita kemarin kan saat praktik pembelajaran di kelas 7B ya. Jadi walaupun mereka masih kelas 1, siswa sangat terlihat aktif dan antusias dan kreatif juga mereka ya dalam membuat produk yang berbeda-beda. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PBL, Progressive Learning, yang artinya model pembelajarannya selesai dalam saat observasi itu selesai langsung ya. Metode yang diterapkan juga metode diskusi serta budaya positif ya, di awal dan di akhir juga terlihat sekali budaya positifnya, sangat luar biasa ya. Kemudian area pengembangan apa yang Ibu lakukan atau Ibu tingkatkan lagi dan apa rencana Ibu ke depannya? Saya ingin memperbaiki kekurangan saya dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan, baik itu secara daring maupun secara luring. Apalagi sekarang kan ada yang namanya platform ketika mengajar yang bisa kita mengikuti pelatihan secara mandiri. Secara online juga ya. Kemudian tentang pelajaran berdiferensiasi di sini ada beberapa pengajar juga bisa melalui MDMB di sekolah dan juga di YouTube. Iya, nanti Ibu ingin memperbaiki kekurangan Ibu dan dengan cara Ibu mengikuti berbagai macam pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar. Misalnya dan kita dapat mengikutinya per modul ya, ada Jawa, kemudian ada posisinya juga aksi sampai dengan aksi nyata ya. Kemudian Ibu ingin juga mengikuti MGMP di sekolah sebagai pengembangan diri Ibu dan belajar juga lewat YouTube ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi sekarang kan nanti tahun ajaran baru sekolah kita sudah ditetapkan sebagai IKN yang umum ya, berguru merdeka, berlaku untuk siswa yang kelas 1. Oke.
Jadi sekolah kita alhamdulillah sudah menggunakan e-book. Kemudian jadi sekarang apa rencana ibu dan kapan akan ibu mulai rencana yang tadi misalnya tentang pengembangan dari ibu? Kapan ibu akan memulainya? Saya akan melaksanakan secepat mungkin dalam minggu ini karena ini menyangkut dengan pengembangan diri saya sampai dengan 3 bulan ke depan. Ibu akan melaksanakannya mulai dari secepat mungkin ya dari minggu ini karena ini kita bisa ikuti dari apalagi PMM. Kemudian berarti karena yang ibu ikuti ini rencana ibu tentang pengembangan diri sendiri ya. Apalagi sekarang banyak sekali diklat-diklat online yang dapat kita ikuti lewat YouTube maupun Zoom. Berarti ini akan ibu ikuti sampai dengan 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan, apa yang ibu inginkan tercapai dengan baik dan implementasinya di saat praktik pembelajaran ibu nanti di kelas. Kemudian apa yang menjadi sumber inspirasi ibu? Yang menjadi sumber inspirasi saya adalah di sini ada bapak kepala sekolah, kemudian ada kakak sejawat, dan juga termasuk ibu yang sering berbagi pengalaman dengan saya dalam berbagai bidang. Berarti yang menjadi inspirasi ibu kali ini itu ada bapak kepala sekolah, kemudian kakak sejawat, dan termasuk saya. Kita di sini sama-sama belajar ya, apapun yang saya dapatkan saya tetap berbagi dengan ibu ya. Apalagi tentang pembelajaran, berdifferensiasi dan penerapan budaya positif. Padahal sudah sering kita lakukan, kita tidak tahu itu bahwa itu adalah budaya positif. Karena tiap hari kita melakukan itu, itulah budaya positif. Cuma kita nggak tahu ini termasuk istilahnya. Kan saat siswa salam-salaman aja itu sudah termasuk budaya positif. Selawat di awal, kemudian selawat di akhir itu juga termasuk ke dalam budaya positif. Karena sekolah kita itu jauh-jauh ini telah menerapkannya dan itu berlaku untuk setiap jam ganti jam pelajaran, setiap ganti jam pelajaran dan setiap jam pertama pelajaran. Karena pertama kan diawali dengan tahfidz, kemudian setiap pergantian jam juga sudah budaya positif itu sudah melekat di siswa kita. Padahal ya kita nggak tahu bahwa itu adalah budaya positif ya, gitu. Kemudian ada nggak catatan yang ibu lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Catatannya apa yang menjadi catatan ibu? Ada Bu, karena catatan itu kan menjadi pengingat bagi saya Bu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita selalu memiliki jurnal ya dalam pembelajaran dan jurnal apapun kegiatan yang kita lakukan dengan siswa lakukan itu kita catat di dalam buku. Ya, jadi ada jurnalnya ya. Nanti ada catatan pengingatnya bahwa hari ini kita akan mengikuti pelajaran ini, hari ini kita akan mengikuti pengembangan ini, hari ini kita mendapatkan ini. Jadi semua bisa kita catat, kita buat catatan-catatan penting ya. Kemudian apa yang menjadi komitmen ibu terhadap rencana ibu ini? Apa komitmen ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan ketika belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Itu adalah kepada minat siswanya belajar siswa masing-masing. Nanti komitmen ibu tentang terhadap rencana ibu ini itu lebih menerapkan merdeka dalam belajar seperti kemarin di observasi. Jadi tidak ada batasan untuk siswa dalam menjawab. Kemudian kelompok mana yang ingin maju lebih duluan kita persilahkan saja. Jadi tidak kita tunjuk-tunjuk lagi harus kelompok ini ya, harus kelompok ini yang maju duluan, harus kelompok ini. Tapi ada kemerdekaan dalam belajar. Nanti tahun ajaran baru akan mengaku umur ya, belum merdeka ya. Kemudian ibu akan menggunakan berbagai sumber belajar dan eksplorasi materi baik dari internet maupun dari media-media sosial lainnya yang dapat kita ambil dan dapat kita petakan dalam pembelajaran ibu nantinya. Bukan hanya di buku ya, tapi kita dapat mencari sumber-sumber yang lain misalnya seperti koran, majalah, internet, media-media bahasa itu sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam praktik pembelajaran ya. Kemudian di akhir
selalu memberikan pengetahuan yang baru untuk saya. Jadi alhamdulillah saya bisa dengan ilmu yang dibagikan ke saya dalam berbagai bidang. Berarti Bu, dengan pertemuan kita hari ini, dari kemarin kita melakukan pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, sampai hari ini kita melakukan pasca observasi, berarti Ibu merasa senang, merasa lega ya, ada ilmu yang telah Ibu dapatkan. Nanti ke depan Ibu lebih semangat lagi dan Ibu lebih sukses lagi ya. Nah, semoga apapun yang kita lakukan di selama praktikum pelajaran itu bermanfaat kepada murid dan berpihak kepada murid, seperti yang Ibu lakukan kemarin. Itu sangat luar biasa ya, di saat observasi dan ya. Mudah-mudahan ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kemudian jika memang mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, insya Allah akan saya bagikan untuk Ibu dan rekan-rekan sejawat lainnya. Memang lewat CDP ini kita mengenal berbagai macam pembelajaran yang diajarkan di guru penggerak ya. Terima kasih Bu Miss atas waktunya. Isi di sini. Kita semuanya tadi tentang waktu sekali. Aku mau lagi di BNN lihat apa yang dilakukan pembelajaran diferensiasi ya di sini. Kalau produk luar biasa. Biar sedikit sudah muda ya. Tujuan Anda yang terbaik sekolah mandiri.
Kuliah